Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ke-7, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tema yang sama, yaitu tentang ciri-ciri orang beriman, akan tetapi dalam sudut pandang surah At-Taubah ayat 71. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pada pembelajaran hari ini kita dapat lebih cepat paham dan apa yang kalian pelajari dapat kalian amalkan. Amin ya rabbal alamin. Katakan semua amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kita dapat mengamalkan apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini. Materi kali ini adalah tentang surah At-Taubah ayat 71, yang dimana ayat ini akan memberikan gambaran ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa sih. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Innallaha azizun hakim. Quran surah At-Taubah ayat 71. Pada kali ini kita akan membahas tajwidnya dulu seperti biasa. Wal mu'minuna, ada alif lam ya. Alif lam apa kalian lihat? Alif lam bertemu ma. Itu adalah alif lam qamariyah. Qamariyah. Selain itu juga sampingnya wal mu'minatu sama alif lam qamariyah. Bagaimana cara membacanya alif lam qamariyah? Yaitu dengan cara L-nya itu tetap dibaca, lam-nya itu tetap dibaca. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Sama ini alif lam qamariyah. Ya, al-ma'ruf itu al-qamariyah. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar. Al-munkar sama ini adalah alif lam qamariyah. Al-qamariyah. Wa yuqimunas shalah. As-shalah alif lam, yaitu itu adalah alif lam syamsiyah. Kenapa syamsiyah ini berbeda dengan sebelumnya? L-nya ini enggak terdengar. Ya, al-syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Dari mana alif lam syamsiyah? Ini L tidak terdengar, jadi dilemburkan ke kata berikutnya. Di sini huruf apa? Huruf so. Wa yuqimunas sholata. Ya wa yuqimunas sholata. Jadi jangan dibaca wa yuqimunas sholata, salah, tetapi dileburkan ke kata berikutnya ke huruf so. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Nah, ini sama az-zakata, alif lam bertemu zai.
Ini namanya juga alif lam syamsiyah. Al syamsiyah. Jadi ingat caranya seperti tadi, jangan wayuqimun nal, jangan ada L di sini, tetapi dileburkan ke kata berikutnya itu huruf za. Jadi cara membacanya wayu'tunaz zakata, jangan wayu'tunal zakata, salah. L-nya hilang, dileburkan ke kata huruf zai. Ya, kalau ini tuh dileburkan ke huruf so. Ya, dilihat setelah lam itu huruf apa? So. Maka wayuqimunas shalah. Kalau ini setelah lam zai, jadi wayu'tunaz zakata. Wayuti'unallaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Kita langsung bahas tentang terjemahan surah At-Taubah. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Kemudian kita baca tentang kandungan surah At-Taubah ayat 71. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman, yang bersih jiwanya dan hatinya, serta menerangkan pahala dan nikmat yang kekal yang telah disediakan bagi mereka. Nah, jadi orang beriman itu orang yang bersih jiwa dan hati. Saat jiwa dan hati kita itu kita sudah bersih, kita tujukan kepada Allah, maka kita mulai memiliki sifat-sifat orang beriman. Bagaimana itu? Nah, dan orang-orang beriman, lelaki atau perempuan, semua itu memiliki hak untuk beriman. Lelaki atau perempuan semuanya bisa untuk mendapatkan hak. Sebagian mereka itu akan menolong yang lain. Lelaki akan menolong perempuan, perempuan akan menolong lelaki dalam apa? Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Yang laki-laki menyuruh untuk ma'ruf, melarang kemungkaran, sama perempuan juga bisa mengingatkan lelaki atau suaminya untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, dan mencegah terjadinya kemungkaran, maksiat, kejahatan. Mendirikan sholat, lelaki atau perempuan bisa mendirikan sholat. Ini adalah kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Wa yu'tunaz zakah, lelaki yang pengusaha atau perempuan yang pengusaha, mereka memiliki kewajiban juga menunaikan zakat, dan mereka berhak untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah pada akhirat kelak. Mereka taat pada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberikan rahmat. Jadi pertolongan kaum wanita ini kan diberikan contoh pada zaman Rasulullah. Pertolongan kaum wanita itu diberikan, kalian tahu di zaman perang itu kan, yang perang itu pasti laki-laki. Tetapi bukan berarti perempuan cuma diam saja. Di luar perperangan, dalam pekerjaan yang biasanya adalah mengurus rumah tangga, tetapi mereka juga membantu di belakang, yaitu mengurus tentara. Seperti dalam urusan harta dan badan. Di zaman Rasulullah, bahkan istri Rasulullah pun dan istri para sahabat, mereka semua keluar bersama tentara-tentara yang lain yang membantu untuk menyediakan air dan makanan. Nah, jadi istilah jihad itu, yang dimana jihad itu enggak cuma untuk laki-laki, tetapi untuk perempuan ada cara yang berbeda untuk menjadikan pahala untuk jihad, yaitu membantu pasokan peperangan
untuk menegakkan agama Islam, membantu dari belakang, mendorong mereka untuk ikut berperang, memotivasi orang-orang yang takut untuk ikut berperang, membangkitkan semangat orang-orang yang sudah kalah. Sebagian mereka menjadi penolong, sebagian yang lain. Perempuan memotivasi laki-laki, dan laki-laki bergerak di medan perang. Di dalam ayat ini Allah menyifati kaum muslimin ini dengan 5 sifat. Nah, jadi dalam ayat ini terdapat 5 sifat ciri-ciri orang beriman yang sama sekali beda dong dengan sifat kaum munafik. Yaitu yang pertama, mereka menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf. Lelaki atau perempuan, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, di sini disebut kata menyuruh, ya, mengajak. Nah, jadi kita memadahi perbuatan baik ini yang baik itu adalah salah satu sifat orang beriman. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pahala. Kita memberitahu orang lain tentang kebaikan dan orang itu mengamalkan apa yang kamu perintahkan, kalian akan mendapatkan pahala. Ya, qulil haq walau kana murra, katakanlah itu yang baik walaupun itu pahit. Ya, mereka yang kedua adalah mereka mencegah melakukan perbuatan yang mungkar, yang buruk. Nah, yang pertama amar ma'ruf, yang kedua adalah nahi mungkar, mencegah melakukan perbuatan yang buruk. Kalau ada teman kita salah, ingin berniat melakukan kesalahan, larang dia, cegah dia. Ya, karena salah satu mencegah teman berbuat buruk, kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan itu adalah sifat orang beriman sebenarnya, sifat orang muslim yang harus kita miliki. Nah, yang ketiga, mereka melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sama dengan 2 ayat sebelumnya. Salah satu dari sifat orang beriman yang jelas adalah orang beriman itu sholat dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin dan sekhusyuk-khusyuknya. Ingat kemarin, sesempurna artinya tepat waktu, khusyuk artinya kalian tunduk ataupun kalian fokus saat beribadah, yang dimana kalian sholat itu hanya khusus menyerahkan diri kepada Allah, menghadirkan kalbu itu artinya hati, menghadirkan hati kita hanya untuk berdoa kepada Allah. Yang keempat, mengeluarkan zakat wajib dan sedekah atau tatawwu secara sukarela. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya kita diperintahkan zakat ataupun infak. Nah, jadi sifat orang beriman yang tidak bisa lepas, kalian wajib mengeluarkan zakat. Saat kalian masih kecil, maka paling tidak kalian mengeluarkan sedekah. Yang penting dalam hati kalian secara sukarela, ikhlas, itulah yang penting. Ya, walaupun sedikit, yang penting keikhlasannya itu, agar amal yang kalian kerjakan itu khalisun lillah, ikhlas karena Allah. Yang kelima, terus-menerus melakukan ketaatan dengan meninggalkan segala larangan Allah, mengerjakan segala perintah menurut kemampuan mereka. Jadi yang namanya orang beriman itu akan selalu taat, turut, dengan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang Allah, yang mengerjakan segala perintahnya menurut kemampuan mereka. Ya, memang ada perintah haji ya dan umroh. Salah satu kewajiban yang sesuai kemampuan itu adalah seperti haji dan umroh. Ya, kalau kalian mampu, laksanakan. Tetapi kalau itu bisa dilaksanakan, laksanakan, karena itu wajib. Nah, jadi ciri-ciri orang beriman itu adalah melaksanakan semua rukun Islam, ya, dari syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, dan melaksanakan haji jika dia mampu. Nah, jadi terus menerus, tidak bisa kosong namanya sholat. Tidak ada istilah perai untuk sholat.
ya laksanakan terus ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Allah menerangkan akibat dari balasan yang besar atas amal baik mereka. Allah menjanjikan bagi mereka rahmat-Nya di dunia dan di akhirat karena mereka terus-menerus mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Perkasa, tidak ada satu pun yang dapat menghalanginya untuk memenuhi janji dan ancamannya. Lagi Maha Bijaksana, tidak menempatkan sesuatu pun bukan pada tempatnya. Kesimpulan, ciri-ciri orang beriman menurut Quran surah At-Taubah ayat 71. Yang pertama, mereka menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf atau baik. Yang kedua, mereka mencegah melakukan perbuatan yang mungkar. Itu sifat-sifat orang beriman. Sifat yang ketiga yang kita harus miliki adalah mereka mendirikan sholat. Kita harus mendirikan sholat. Sifat yang keempat yang harus kita miliki sebagai orang beriman adalah senang membayarkan zakat atau membayarkan sedekah. Yang terakhir adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, taat apa yang diperintahkan Rasul yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri orang beriman. Semoga dapat kalian pahami. Silakan kalian kerjakan tugas di bawah ini, ya. Kerjakan di buku tulis, lalu upload pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk kehadiran absen pada pembelajaran kali ini. Dan bagi kalian jangan lupa kalau seandainya kalian ingin bertanya, silakan komen pada kolom komentar. Ingat juga ya untuk mengaji setiap hari dilaksanakan, jangan sampai lupa ya. Sudah ada formnya kan kemarin untuk mengaji setiap hari. Bisa jadi Bapak salah kata mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.